Shalom, shalom, puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Di hari yang penuh sukacita ini, kita boleh kembali di menara doa. Saya rasa Bapak Ibu semua sudah melaksanakan dan berkewajiban untuk hari ini tadi kita ada pesta demokrasi pemilu. Saya berharap Bapak Ibu semua sudah melakukan tugasnya sebagai warga negara. Kita berdoa supaya pemilu tahun ini benar-benar pemilu yang semua berjalan dengan baik. Dan setelah pemilu siapapun yang menjadi pemimpin bangsa ini, kita harus berdoa untuk pemimpin-pemimpin bangsa. Untuk itu tidak henti-hentinya kita akan terus berdoa. Dan di hari yang penuh sukacita ini, kalau dunia merayakan Valentine, ya saudara, hari kasih sayang, mari kita sebagai anak Tuhan menyikapi dengan positif, kita saling mengasihi, kita dapat juga tidak hanya di event tertentu, tapi kasih itu harus ada di dalam hidup kita karena kita punya Tuhan yang adalah kasih. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kita berdoa untuk bahwa seluruh petugas-petugas pemilu, KPU, Bawaslu, dan KPPS lain semuanya dapat melaksanakan tugasnya dengan baik dan diberi kesehatan. Dan kita berdoa untuk Indonesia melalui menara doa. Mari kita satukan hati dalam doa. Kami mengucap syukur, terima kasih Bapak, di hari yang penuh sukacita ini. Kami sudah melakukan tugas kami untuk memilih pemimpin bangsa. Kami percaya Tuhan, siapapun yang terpilih semuanya Engkau izinkan. Dan kami berdoa untuk wakil-wakil rakyat, baik itu yang ada di pusat, DPRD pusat maupun daerah, semuanya melaksanakan tugas dan kewajibannya dengan benar. Kami rindu Tuhan, Indonesia bebas dari korupsi. Kami rindu Indonesia semakin hari semakin tinggi martabatnya. Segala kekacauan sepanjang kampanye kemarin Tuhan, Bapa ampuni bangsa kami Tuhan. Segala iri dengki, kebencian, ujaran-ujaran yang membuat bangsa kami terpecah-pecah. Dan kami sedih sekali Tuhan, pemilu Indonesia sejak pemilu 2014 hingga pemilu tahun ini pun masih saja Tuhan terjadi ujaran-ujaran, saling balas-membalas, saling menghina, saling segala sesuatu yang tidak mencerminkan kerajaan-Mu terjadi atas Indonesia. Kami tahu semuanya Kau izinkan untuk menjadi pembelajaran dan pendidikan bagi karakter bangsa kami Tuhan. Dan segala sesuatu yang telah terjadi biarlah bangsa kami boleh Kau pulihkan, mereka saling mengampuni, saling mengasihi demi terwujudnya Indonesia yang adil dan makmur, Indonesia yang tentram, yang damai. Terima kasih Bapak di surga, hari ini kami akan berdoa dan biarlah melalui doa kami ini Tuhan, pemilu yang sudah terlaksana semuanya diberkati Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami datang kepadamu. Dan kita semua yang sehati sepakat dalam pujian penyembahan, mari kita aminkan bersama. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, kita meninggikan Dia. Firman Tuhan berkata, Yesus sendiri berkata, saat umatku meninggikan namaku, maka namaku yang penuh dengan kuasa itu akan menarik banyak jiwa untuk datang menyembah Tuhan. Masalahnya mengapa seluruh dunia ini belum mengenal Tuhan? Yang berdoa, yang meninggikan nama Tuhan belum banyak. Untuk itu bersyukurlah kalau Bapak Ibu menjadi bagian dari pendoa-pendoa, penyembah-penyembah di dalam roh dan kebenaran di akhir zaman ini. Haleluya, puji Tuhan. Dengan darah-Mu Engkau telah menebus kami. Engkau tidak hanya menebus kami, tetapi semua manusia. Untuk itu kami rindu semua manusia mengenal Engkau. Karena darah-Mu itu sangat mahal. Engkau telah membayar dan biarlah semua manusia menghargai akan pengorbanan-Mu di atas kayu salib. Ampuni bangsa kami. Kami berdoa untuk negeri kami, bangsa kami Indonesia. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan.
layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Yesuslah Tuhan, Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu atas negeriku. Hatiku rindu melihat kemuliaan-Mu. Hatiku rindu melihat curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Ya Tuhanku, nyatakan kemuliaan-Mu. Ya Tuhanku, nyatakan curahan kuasa-Mu di tanah tercinta, negeriku Indonesia. Ku berdoa Indonesia, bagi kemuliaan-Mu Indonesia, bagi kemuliaan-Mu. Indonesia, kami menyerahkan Indonesia bagi kemuliaan-Mu, dari Sabang sampai Merauke seluruhnya, sampai Papua Nugini semuanya, dari kota besar, desa, pelosok-pelosok, semuanya dipenuhi kemuliaan-Mu Tuhan. Kami mohon belas kasihan-Mu, kami berbelas kasihan untuk Indonesia. Selamatkan Indonesia, hancurkan setiap kuasa-kuasa roh jahat yang ada di Indonesia. Haleluya. Yesuslah Tuhan yang layak ditinggikan, layak disembah oleh suku-suku bangsa. Dengan darah-Mu Kau telah tebus bangsaku. Genapi Tuhan firman-Mu
membantu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang. Bagi bangsa ini kami berdiri dan menyangka doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Indonesia dipulihkan Tuhan. Kami rindu Indonesia dipulihkan. Kami rindu Indonesia dimenangkan sehingga rakyatnya semakin hari memiliki kasih yang daripadamu Tuhan. Selamatkan Indonesia, berkati Indonesia. Syukur untuk setiap rencanamu dan rancanganmu yang mulia. Dalam satu tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaanmu. Ku ucapkan berkat, ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan datang. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Biarlah namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu Indonesia dipulihkan. Kami rindu Indonesia, pulihkan dari semua problema. Hidup dalam jalan kebenaranmu, Ya benar Tuhan. pancar terang kemuliaanmu. Ku ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti
melahirkan kami di Indonesia. Kami bersyukur Engkau melahirkan kami di negara kami Indonesia. Kau punya maksud dan tujuan atas hidup kami, supaya melalui kami, melalui doa kami, Indonesia semakin hari semakin diubahkan karakter bangsa ini. Segala sesuatu yang jahat, yang berasal dari si iblis yang ingin merusak kesatuan Indonesia, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berkati Indonesia dengan kesatuan. Kami berkati Indonesia dengan roh saling mengasihi. Kami hancurkan setiap kebencian. Kami hancurkan setiap luka-luka yang membuat iri hati. Kami hancurkan roh jahat yang menguasai teritorial di Indonesia ini. Kami hancurkan kuasa-kuasa kegelapan yang dipakai manusia untuk menghalalkan segala cara. Kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kau lebih besar dari segala kuasa roh jahat yang ada di dunia ini. Kami percaya Tuhan, saat kami bersatu bersehati untuk bangsa kami Indonesia. Indonesia akan mengalami pemulihan. Indonesia akan mengalami kebangkitan, sehingga dapat menjadi negara yang maju, negara yang memiliki toleransi yang tinggi. Setiap kejahatan yang ada di Indonesia ini akibat kemiskinan, akibat kesenjangan sosial, kami percaya Tuhan, segala kejahatan yang terjadi di Indonesia akhir-akhir ini, orang dengan mudah membunuh satu keluarga. Damai sejahtera biarlah ada di Indonesia, sehingga bangsa kami tidak mudah emosi, rakyat Indonesia tidak mudah terbakar, tidak mudah termakan oleh berita-berita yang tidak benar. Didiklah bangsa kami untuk lebih cepat mendengar daripada berkata-kata, daripada cepat menulis kalimat-kalimat yang membuat kisru atas bangsa ini. Kami ucapkan berkat atas negeri kami Indonesia, pertaniannya, tambangnya, hasil buminya, semuanya dikelola dengan baik oleh pemerintah. Berikan pemerintah yang benar-benar tulus mengasihi bangsa kami Indonesia. Pemerintah yang benar-benar memikirkan kesejahteraan Indonesia, bukan kesejahteraan partai atau golongan atau pihak-pihak tertentu. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya doa kami tidak akan sia-sia. Kami berdoa untuk Indonesia Tuhan. Dengarlah doa kami. Kami percaya segala sesuatu yang kami doakan tidak akan pernah sia-sia. Bentar kami akan mendengar firman. Biarlah firman ini menjadi berkat bagi kami semuanya. Berfirmanlah kami siap mendengar. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kita semua yang diberkati Tuhan. Mari kita aminkan bersama-sama. Amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Selamat bertemu kembali saudaraku di acara Menara Doa Online. Hari ini bacaan kita ada di Lukas 22, 23, 24. Hari ini pembacaan cukup panjang, tetapi saudara tetap belajar taat, terus baca firman Tuhan. Nah, rema hari ini saya akan ambil di Lukas 22, saudaraku, ayat pertama dan seterusnya. Saya akan bacakan demikian. Hari raya roti tidak beragi yang disebut Paskah sudah dekat. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat mencari jalan bagaimana mereka dapat membunuh Yesus, sebab mereka takut kepada orang banyak.
Maka masuklah iblis ke dalam Yudas yang bernama Iskariot, seorang dari ke-12 murid itu. Lalu pergilah Yudas kepada imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Tuhan dan berunding dengan mereka bagaimana ia dapat menyerahkan Yesus kepada mereka. Mereka sangat gembira dan bermufakat untuk memberikan sejumlah uang kepadanya. Sampai di sini, saudaraku. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, yang luar biasa dari Alkitab ini adalah Yesus tatkala mati itu tepat pada hari Paskah. Jadi ini adalah sesuatu yang saya katakan luar biasa. Waktu Yesus lahir di kandang domba di Migdal Eder. Migdal Eder itu memang tempat imam-imam memilih domba-domba yang halal, yang tidak najis, untuk siap dipersembahkan di bait Tuhan. Jadi domba-domba yang akan dipersembahkan itu ditaruh di Migdal Eder. Nah, Yesus lahir juga di tempat Migdal Eder itu. Makanya Yohanes Pembaptis mengatakan inilah anak domba Tuhan yang menghapus dosa dunia. Nah, bukan kebetulan kalau dia mati juga tepat hari Paskah, di mana melalui darah domba itulah malaikat maut ditolak, tidak bisa masuk. Melalui darah anak domba itulah bangsa Israel diselamatkan. Umat Mesir ada kematian anak sulung yang mengerikan. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, itu sesuatu yang luar biasa. Itu kalau bukan Tuhan yang merencanakan, bukan Tuhan yang merekayasa, tidak akan bisa terjadi seperti itu. Baik mulai lahirnya dia sudah ada di tempat domba-domba dipersembahkan, dan matinya juga tepat hari raya Paskah. Ya, saudaraku, itu sesuatu yang luar biasa. Itu sangat sulit, saudaraku, ya. Kalau saya pikir, ya, andai kata ya waktu itu Yudas menemui imam-imam lebih cepat 3 bulan sebelumnya, bisa jadi lain ceritanya. Tetapi memang Tuhan mengatur sedemikian rupa. Dan satu hal yang kita bisa ambil hari ini adalah iblis masuk di hati Yudas. Iblis itu ada, saudaraku. Betul ada. Alkitab itu ya dan amin. Dan iblis memasuki hati Yudas. Yudas tetap sadar. Tidak seperti pemain kuda lumping itu, saudaraku, ya. Kalau dimasuki roh jahat kemudian tidak sadar. Tetap sadar. Dia bahkan ngerti duit, dikasih uang banyak, bergembira, ya kan. Jadi saudaraku, orang yang dirasuk setan itu tetap sadar. Dan banyak manusia-manusia di dunia ini tanpa sadar dirasuk setan. Yang menjadi ciri adalah di mana mereka melakukan sesuatu yang di luar nalar, di luar akal sehat. Yudas murid Yesus sendiri, gurunya itu bukan orang biasa. Gurunya selalu berbuat baik, menolong orang, menyembuhkan orang, gak pernah minta bayaran. Kok bisa-bisanya dia menjual informasi tentang gurunya, Yudas minta bayaran? Kan aneh ya. Diberi contoh membangkitkan orang mati, menyembuhkan orang sakit, lumpuh berjalan, buta melihat tanpa bayar. Kok bisa-bisanya dia menjual guru yang luar biasa ini dengan menerima bayaran? Itu di luar nalar. Nah, ingat, kalau saudara terikat sesuatu hal, maka iblis berpotensi akan masuk dalam hidup saudara. Yudas ini cinta uang berlebihan. Dia mencuri uang karena dia bendahara, dan tatkala dia gila uang, akhirnya dia menjual Yesus, dan di situ ada peran iblis di dalamnya. Nah, itu sebabnya saudaraku, waspada supaya saudara tidak diperbudak oleh sesuatu sehingga saudara akhirnya tanpa sadar iblis masuk ke dalam hidup kita. Seperti Saul tatkala dia iri kepada Daud, maka dengki iri hati itu membuat iblis masuk dalam hidup Saul. Ya saudaraku ya, dan memang kalau iblis masuk cirinya itu orang itu temperamental,
Dan sama orang itu punya niat bunuh diri. Seperti Saul, tatkala iblis masuk, pada akhirnya dia bunuh diri. Dia tidak punya pengharapan. Begitu juga Yudas. Kalau iblis masuk, dia tidak punya pengharapan. Dia ingin bunuh diri. Kalau iblis tidak masuk, seseorang itu disadarkan oleh Roh Kudus. Dia akan punya hati, kalau aku bertobat pasti diampuni. Ingat Petrus, kalau aku bertobat pasti diampuni. Petrus juga menyangkal Yesus. Bukan lebih ringan Petrus, itu berat juga Petrus. Tapi itu tadi, tatkala seseorang merasa ada pengharapan, maka dia tidak bunuh diri. Kalau iblis sudah masuk, maka orang itu cenderung temperamental dan cenderung bunuh diri. Lihat Yudas temperamental, uangnya dibuang, ya. Kita lihat Saul, dia marah, dia ambil tombak, ditombak Daud, temperamental, ya. Khususnya untuk hal-hal yang merugikan dirinya, yang menyinggung keakuannya. Saudara boleh marah seperti Tuhan Yesus, tapi marahnya itu marah yang suci. Melihat hal yang tidak benar marah. Ya, melihat rumah Tuhan dikotori marah. Melihat imam-imam korupsi dengan menjual kambing domba yang halal tadi dengan harga mahal. Marah itu betul. Tapi kalau iblis marah kalau dirinya, keakuannya, dirinya dirugikan, dirinya dinomorduakan, dirinya tidak mendapat yang baik. Itu pasti putus asa dan marah. Nah, hati-hati, kita harus tetap waspada supaya hidup kita dipenuhi Roh Kudus dan kita tolak, kita jaga supaya jangan kita diperbudak oleh hawa nafsu kita sehingga itu membuka celah dan akhirnya iblis masuk. Saudaraku, ini pesan Tuhan hari ini, kita diperingatkan. Haleluya, haleluya. Mari sebelum kita mengakhiri, kita akan doa Bapa kami. Doa Bapa kami, mulai Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, saya tutup dalam doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tetap waspada. Jangan mau diperbudak oleh apapun juga. Tetap cinta Tuhan, sadar bahwa iblis bisa masuk jikalau engkau membuka celah. Itu sebabnya setiap ada celah, tutup rapat-rapat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Aku berdoa dan aku memberkati engkau, kiranya roh hikmat dan wahyu limpah dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, aku tutup doa berkat ini. Mari semua saya katakan amin. Puji Tuhan. Sampai di sini menara doa. Sampai jumpa esok di acara dan waktu yang sama. Bye-bye, Tuhan memberkati.